Balik lagi teman-teman sama Adit di sini dan sama Velosnya Great Auto lagi karena ini masih dalam rangkaian Go Veloz Max Experience. Kita tahu Veloz udah banyak banget fiturnya, tapi masih ada yang kurang dan perlu ditambahin. Kali ini gue ngajak Pak Hendra buat nama-nama fitur, Pak ya. Siap, Mas Adit. Nah, sekarang gue ada di kantornya Comfort di daerah Sunter, Jakarta Utara, teman-teman. Makanya ikutin terus. Langsung nih kita bahas nih teman-teman sama Pak Hendra. Udah siap di dalam, kayaknya udah terpasang juga ya. Iya, sekarang tinggal dijelas-jelasin. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Monggo Pak Hendra, perkenalkan diri dulu. Selamat siang-siang. Saya Hendra dari bagian Research and Development di PT Performa Indo Lestari. Oke, siap. Ya. Ini yang ditambahin fitur apa aja nih Pak di Veloz ini? Dari kita PT Performa itu ada satu sistem integrated. Dalam arti kata, kita ada satu modul utama dengan kita mau menambahkan misalnya fitur yang kurang dalam satu mobil. Tidak ada TPMS, terutama di Veloz ini. Iya, benar. Fungsi TPMS itu sebenarnya fungsi yang agak krusial, di mana kita mengetahui kondisi daripada ban mobil kita. Apakah itu tekanan anginnya kurang, apakah suhu di bannya itu terlalu tinggi. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan crash juga di jalan tol akibat tekanan yang tidak kita ketahui atau kita tidak kontrol. Iya, gitu, karena biasanya orang kan nyalain mobil gas-gas aja gitu kan. Nggak tahu bannya kempes sebelah nih. Iya, jadi biasanya kan betul kata Mas Adit, orang naik mobil udah langsung tancap gas, tidak mengecek kondisi ban masing-masing. Nah, di sini kita tambahkan satu sistem namanya TPMS, di mana fungsi itu untuk mengontrol ban mobil kita. Jadi pada saat kita mau kendaraan kita nyaman. Ataupun ada orang-orang yang mungkin ada oknum-oknum yang bilang kadang-kadang bannya kempes ya. Kita tidak tahu, kita main berhenti saja. Nah, pada saat itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan adanya sistem ini, kita tahu, oh itu bohong, jadi kita tetap aja jalan terus. Pokoknya fitur-fitur ini soal safety nih teman-teman. Nah, kalau misalnya gue lihat-lihat teman-teman di spion tengah, ini kok jadi double gitu ya? Ada tampilan beda ya Mas Adit ya? Ini ada tambahan nih. Ini apaan nih? Nah, ini satu fungsi lagi yang merupakan fungsi utama itu DVR. Di mana kita ketahui bahwa belakangan hari ini banyak berita-berita yang mungkin udah pernah didengar orang ya orang-orang iseng gitu ya, yang tertabrak tiba-tiba. Yang ngaku-ngaku ketabrak apa. Nah, dengan ada fungsi DVR ini, kita akan merecord selama perjalanan kita. Ini boleh dites nggak Pak? Nyalainnya gimana nih Pak? Nah, setiap kali ignition kita bawa mobil, ini kita mulai dari awal aja. Boleh, silakan Pak. Gimana tuh Pak? Nah, kalau kita berhenti, maka ini akan masuk ke dalam parking mode. Di mana parking mode ini kita meninggalkan kendaraan, tapi kita tidak tahu apakah mobil kita ini ditabrak orang ataupun ada senggolan. Dia akan merecord karena ini dia akan standby mode istilah kasarnya. Pada saat itu ada crash, kita tinggal ngelihat pas kita balik, wah mobil kita penyok nih, ada apa nih? Kita tinggal lihat data. Kita lihat apa atau siapa nih yang jadi pelakunya, siapa oknumnya gitu loh Mas Adit. Nah, entah kucing doang gitu kan. Nah, kalau secara umum kalau kita mau driving, kita tinggalkan biasa masuk ke dalam mobil, kita nyalakan kontak. Nah, sistem akan on sendiri Mas Adit. Ini ada beberapa fungsi nih Mas Adit, seperti tadi kita pertama lihat. Dulu nih apa nih? Ini dashcam itu ya DVR. Ya, DVR tadi ya. DVR itu memori kita itu bisa sampai 128 GB. Waktu dan tanggal. Lah. Kayak CCTV gitu lah Pak ya. Betul. Jadi kan kita misalnya tanggal berapa nih, kita punya kejadian, kita bisa lihat. Bisa lihat, dicek lagi gitu. Tuh. Resolusinya kalau Mas Adit lihat, ini nih teman-teman, ada dua opsi ya. Video lengthnya itu maksudnya gini Mas Adit. Kita dalam satu frame itu kita mau ngerekam berapa lama? Bisa per menit, bisa per 3 menit, atau bisa per 5 menit. Ya, jadi cukup nyaman lah, kita tinggal pilih sendiri. Itu jadi satu filenya maksudnya 1 menit gitu? Betul. Jadi per menit kita dapat rekomnya. Ada juga G-sensor. Nah, G-sensor ini yang merekam apabila mobil itu mengalami crash atau tabrakan. Gitu. Untuk G-sensor ini, dia akan filenya terrecord di bagian tersendiri. Jadi tidak langsung di
istilah kasarnya ditimpa pada saat kalau kapasitas memori kita full. Itu akan direkod di bagian file tersendiri, jadi nggak bakalan hilang untuk kejadian-kejadian. Jadi aman lah si file itu ada foldernya sendiri. Betul. Nah ini ada volume dalam arti kata kita bisa volume yang kita mau record berapa besar, karena ini juga bisa merekam suara. Oh, suara juga kerekam ya? Iya, betul. Dalam kabin ini mungkin misalnya mobil Mas Adit dipinjam, ya Mas Adit kalau mau tahu dengar pembicaraan apa bisa. Iya. Oh, oke. Ataupun kalau memang nggak mau ya kita bisa matikan. Jadi Oke, ada siap. Gitu, Tinggal dipilih aja lah intinya Pak ya. Betul. Fiturnya mau apa aja yang diaktifin, apa aja yang dinonaktifin gitu kan. Ya, Oke. jadi cukup banyak sekali dari dashcam ini. Nah, ini fungsional kita lengkapkan. Nah, ini ada fungsi TPMS ya. Ini TPMS pertama tadi kali ya. kita bilang TPMS itu untuk mengetahui tekanan ban. Nah, ada juga fungsi PM, jadi istilah kasarnya untuk air monitoring. Selama ini kita tahu udara di kabin ya. Betul. Nah, selama ini kita juga kurang aware apakah ada bau-bauan di dalam kabin ataupun ada partikel-partikel kecil yang berbahaya. Iya, Jadi benar, ini benar. dia mengukur partikel di bawah 2,5 mm. Nanti jumlah ini partikel 2,5 ini dalam satu kabin mesin itu akan nampak di display di kaca ini. Oh gitu. Kalau dia melebihi 100, dia udah akan berwarna kuning seperti ini. Dia 11 masih aman, warna hijau. Aman. Nah, kalau dia sampai 100 lebih, itu merah. Nah, berarti udara dalam kabin ini agak banyak partikel-partikel kotor kecil. lah ya, kita bisa bilang sederhananya. Betul. Ataupun misalnya ada lagi TVOC. TVOC selama ini kita juga bingung apa tuh TVOC. Ya, apa tuh Pak? TVOC itu mengukur bau-bauan yang ada di dalam kabin. Oke, kayak misalnya biasanya ya bocah, kuman-kuman lah ya, iya, bakteri-bakteri betul, gitu ya. betul. Bekas susu tumpah. Iya, betul. Anyway, Veloz mobil keluarga pasti kan anaknya ikut gitu kan. Betul. Jadi kita mengamankan udara yang bisa kita hirup. Nah, itu faktor yang paling kita keselamatan kita untuk next-nya. Itu Mas Adit. Ini juga ada fungsi lagi Mas Adit, namanya Banyak, ya? blind spot detection. Wow. Nah, Sensor ya kita betul. sederhana ngomong. Tapi kalau di Veloz sudah ada Pak ya? Sudah ada. Kalau di Veloz itu kan udah ada. Betul. Meskipun ini udah kepasang, bisa nggak sih Pak itu kita ngerasa nggak perlu nih? Iya, betul. Nggak usah diinstal gitu, nggak Betul. usah dipasang. Nah, ini tadi seperti saya bilang, ini adalah suatu isu utama. Jadi kalau Mas Adit, serasa ini mobil saya belum ada nih blind spot detection, tinggal ditambahkan saja. Nanti tinggal kita konekkan ke mirror sini. Oke, jadi intinya gini teman-teman, ini yang gue tangkap ya. Alat ini bisa nambah fitur yang memang kalian perluin. Kalau dirasa nggak perlu, nggak usah ditambah, Di-skip saja. nggak apa-apa. Betul. Opsional, Opsional. terserah kalian. Terus ada fungsi yang selanjutnya DSD sudah ini front collision warning. Oke, Nah, itu di Veloz sudah ada nih Mas Udah Adi. ada nih, Iya. TSS. Justru kalau untuk mobil-mobil yang belum ada front collision warning, ya fungsi ini cukup bermanfaat. Ada lagi fungsi tambahan lagi. Kurang ada lagi. Ada lagi banyak. Tadi lupa, tadi udah berapa itu Pak? Hitungin nggak Iya, Pak? dihitungin ya kurang lebih ini ada 9 fungsi. 9 totalnya. Ya, Oke, masih ya. ada lagi. Monggo lanjut Ya, Pak. ini front radar warning. Front radar warning seperti kita ketahui itu kadang-kadang untuk pemula, untuk parkir mobil, kadang-kadang susah melihat kondisi di depan. Oh, iya. Apakah sudah mepet atau masih belum, Oke, masih ada benar, jarak. benar, Ini akan terbantu dengan front radar warning. Ada lagi kurang. Di belakang juga kita proteksi. Radar warning, oke. Iya. Memang beberapa mobil sudah dilengkapi dengan rear radar Tapi kan warning. banyak juga yang belum Pak. Betul, Kalau kita betul. ngomongin Veloz, kamera depan, Udah. kamera belakang 360 udah ada. Udah ada. That's why opsional, balik lagi tadi Betul. ya. Kami ngerasa nggak perlu nih install ini karena akan berbenturan dengan fitur-fitur Betul. yang udah ada. Kita bingung nih mau ngelihat head unit Iya. atau di atas Di nih atas teman-teman. ya. Lanjut. Ada lagi kalau kurang, kita tambah lagi. Seat belt reminder. Wih, Nah, gokil nih. khususnya mobil Kalau jok depan kan udah ada Pak. Betul, jok depan passenger dengan driver sudah dilengkapi dengan warning. Iya. Apabila diduduki tapi tidak dipasang seat belt dengan baik dan benar. benar. Tapi untuk belakang umumnya belum. Masih kurang Mas Adit. Ada lagi. Gokil. Ada parking mode. Oh, ini Nah, terakhir nih ya. Terakhir. Betul. Parking mode umumnya seperti kita ketahui mobil-mobil sekarang tuh hanya dilengkapi pada saat buka pintu bunyi. Nah, pada saat mobil itu benturan ataupun digedor orang itu tidak bunyi. Nah, ini bisa dikombin dengan parking mode pada saat mobil itu
mengalami dipukul ataupun mengalami goncangan, dia akan memperingati ada suara. Intinya kan sebenarnya upgrading kan. Betul, upgrading. Tapi upgrading yang kita punya itu sistemnya tidak memasang sampai waktu yang lama. Iya, tadi sebentar nih. Jadi anyway teman-teman, sebelum kita cuap-cuap di sini, itu masang kira-kira mungkin jam berapa ya tadi, 1:30-an lah ya Pak ya. Betul. Sekarang sekitar jam 3. Jadi kurang lebih 1,5 jam. Iya, sudah ada beberapa alat yang kita pasang. Kalau tadi gue lihat ya Pak, saya lihat rapi ya, nggak ada. Jadi dia masuk nih lewat si pilar nih, polos ke pilar A sebelah kiri, masuk dia. Iya, udah masuk ke bawah. Masuk ke bawah lagi. Gitu. Cuma 3 kabel doang kita, plus minus sama ACC. Nggak ada seliweran deh kabel-kabel. Pokoknya pekerjaan rapi. Betul. Anyway, kami memilih untuk disclaimer dulu ya. Jadi kami memilih untuk nggak pasang rear kamera. Betul. Karena kan selain emang udah ada, terus harus ini Pak ya, biar lebih kuat, harus ada yang dikorbankan lah ya. Sedikit, betul. Harus ada perubahan sedikit teman-teman, biar kameranya disangganya tuh lebih kuat gitu. Lebih solid. Lebih solid pakai baut jadi kan. Lebih aman juga buat si kameranya. Jadi karena kami milih untuk tidak dipasang, jadi nggak ada nih kamera belakangnya ya. Cuma kalau buat mobil-mobil yang nggak ada kamera depan, kamera belakang, oke lah ya dipasang. Betul, Mas Adit. Kalau ngorbanin sedikit buat upgrading yang value-nya lebih gitu. Jadi pada saat kita parkir mundur pun kita bisa ngelihat kondisi di belakang kita. Bener. Di family-nya Avanza Veloz ini, tipe Avanza yang manual yang paling bawah, itu nggak ada tuh. Yang E. Iya. Mudah-mudahan yang punya Avanza tipe E tertarik dan pasang di kita. Bisa upgrading, jadi ini solusi terbaik nih. Mantap. Terus tadi berarti TPMS, DVR, dan air monitoring. Tapi anyway kalau mau dapat barang ini nyarinya kemana Pak? Mas Adit bisa hubungi kita di PT Performa Indo Lestari, Mas, di daerah Sunter Karya Blok A. Sunter. Betul. Oke, atau bisa mampir ke sini langsung nih, Pak? Mampir langsung. Kita akan diskusikan atau kita bicarakan kebutuhan mobil Bapak Ibu seperti apa yang perlu di-upgrade. Jadi kita tidak main pasang aja tapi tidak ada fungsi buat apa. Nah, itu dia poinnya teman-teman. Jangan asal-asalan lah intinya kalau misalnya mau modifikasi. Itu aja kali Pak yang kita bisa obrolin. Makasih Mas Adit. Makasih juga Pak Hendra udah mau direpotin masang fitur di Veloz punya Grid Auto. Makasih juga teman-teman udah nonton video kali ini. Bisa cek Instagram di bawah ini misalnya mau ngepoin gimana cara dapetinnya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Grid Automotive di @gridautomotive teman-teman. Ya, jangan lupa like dan share, kasih komentar. Apakah benar sesuai kebutuhan kalian? Kasih tahu mobil kalian apa? Berguna nggak sih ini 9 fitur ini di mobil kalian? Gue sih yakin sih pasti berguna Pak. Saya yakin pasti berguna Pak. Oke, thank you sekali lagi Pak Hendra dan teman-teman. Gue Adit, pamit. Terima kasih.